Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janur Jaman dengan NIM 3191183 dengan kelas TI 19B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi pada pertemuan ke-13. Oke, mari kita mulai saja. Ini saya akan menjelaskan tentang mengalokasi ruang disk yang digunakan secara luas. Di sini ada 3 metode utama untuk mengalokasi ruang disk yang digunakan secara luas, yaitu alokasi berkesinambungan, alokasi link, alokasi berindeks. Alokasi berkesinambungan, jenis alokasi ini menempatkan berkas-berkas pada blok secara berkesinambungan atau berurutan dalam disk. Alokasi berkesinambungan dari suatu berkas yang diketahui melalui alamat dan panjang disk atau dalam unit blok dari blok pertama. Terdapat dua macam cara untuk mengakses berkas yang dialokasi. Metode ini yaitu akses secara berurutan. Sistem berkas mengetahui alamat blok terakhir dari disk dan membaca blok berikutnya jika diperlukan. Kedua, akses secara langsung. Untuk akses secara langsung ke blok I dari suatu berkas yang dimulai pada blok B, dapat langsung mengakses ke blok B plus 1. Kelebihan metode ini adalah ada 3. 1. Penerapannya mudah karena perpindahan head membutuhkan waktu yang sedikit untuk menyimpan suatu berkas karena letaknya berdekatan. 2. Perpindahan head menjadi masalah hanya bila sektor terakhir dari suatu track A dan sektor awal track A plus 1. Ketiga, waktu pengaksesan suatu berkas lebih cepat karena head tidak berpindah terlalu jauh dalam pembacaan berkas. Selanjutnya adalah kekurangan metode ini. Perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat, awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Adanya suatu fragmentasi. Bila ada berkas yang dihapus, maka ruang disk dibebaskan kemungkinan tidak akan cukup untuk berkas baru. Perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Terdapat cara pencegahan fragmentasi eksternal pada alokasi blok berkesinambungan ini dengan cara mengcopy seluruh berkas yang ada pada disk ke suatu floppy disk atau tipe magnetis yang kemudian akan dicopy kembali ke disk secara berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah alokasi link. Metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada alokasi berkesinambungan. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan linked list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar di dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah petunjuk pointer ke awal dan akhir blok sebuah berkas. Setiap blok mempunyai petunjuk untuk ke blok berikutnya. Dengan metode ini, setiap direktori masukkan mempunyai petunjuk awal blok disk dari berkas untuk membaca suatu berkas. Cukup dengan membaca blok dengan mengikuti pergerakan petunjuk. Ini ada kedua. Yang pertama adalah kerugian metode ini dan keuntungannya. Ini saya akan menjelaskan kerugian dulu. Metode ini hanya secara efektif untuk pengaksesan secara sekuensial. Seluruh tabel VAT harus disimpan di memori. Jika menyimpan berukuran besar, mengakibatkan tabel berukuran besar dan harus ditaruh di memori utama. Meskipun hanya satu berkas yang dibuka, setiap akses petunjuk membaca dan kadang melakukan pencarian disk. Hal ini sangat tidak efisien untuk mendukung kemampuan akses langsung terhadap berkas yang digunakan di alokasi link. Masalah lain yaitu mengenai daya tahan karena semua berkas saling berhubungan dengan petunjuk yang tersebar di semua bagian disk. Apa yang terjadi jika petunjuk rusak atau hilang? Keuntungannya adalah pengaksesan acak lebih mudah meski masih harus menyusuri rantai terkait untuk menemukan lokasi blok berkas. Rantai blok seluruhnya di memori sehingga dapat dilakukan secara cepat tanpa membuat pengaksesan ke disk. Direktori cukup menyimpan bilangan bulat nomor blok awal. Blok awal digunakan untuk menemukan seluruh blok, tak peduli jumlah blok berkas itu. Direktori menunjukkan blok pertama berkas dan VAT menunjukkan blok-blok berkas berikutnya. Alokasi
dengan indeks. Metode alokasi dengan berangkat dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi berdampingan. Metode ini mendukung akses secara langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal karena blok kosong maupun dalam disk dapat memenuhi permintaan ruang tambahan menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan semua petunjuk menjadi dalam satu lokasi yang dinamakan blok indeks atau index blocks. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.